Alhamdulillah, qad balagna al-barihah min lailati sabi' min ashar lailati nuzul Quran lailati badr lailati allati unzila fihi al-Quran min syahr Ramadan asah ayarzuqna min barakatil Quran wa nuril Quran wa syafa'atil Quran yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran pengurus, para panitia Amaliyah Ramadan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi malam kita melalui malam ke-17 dari bulan suci Ramadan. Malam 17 merupakan malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu turun 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada riwayat yang mengatakan 23 hari. Tapi Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit ketiga. Itu bertepatan malam nuzul Quran atau malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan ini juga bertepatan malam persiapan perang Badar. Jadi kalau kita mau tahu kapan perang Badarnya Nabi Muhammad, ya hari ini. Ya, dan itu bukan kebetulan. Itu ketentuan. Tidak ada dalam Islam kebetulan, yang ada ketentuan. Allah memilihkan malam perang Badar, malam nuzul Quran, pertanda Allah sangat memuliakan peperangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tentunya tadi malam itu adalah malam yang sangat ditekankan untuk memperbanyak pembacaan Al-Quran, doa, dan tentunya merenungi kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga syafaat Al-Quran di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, sesuai janji saya akan bahas tentang sedekah dan zakat. Berbicara tentang sedekah, ulama mengatakan as-sadaqah sahlam fi qaulih wa su'uban fi fi'lih. Sedekah itu adalah perkara yang mudah diucapkan tapi susah diamalkan. Kalau kita bicara masalah sedekah, gampang sekali. Kadang ada teman tak kalau lagi banyak dalih, apa dibilang? Ingat ke sedekah nah. Tapi kalau kita yang banyak belum tentu ingat. Ya, mudah diucapkan, mudah. Tapi pengamalannya yang sulit. Pengamalan yang sulit. Kenapa? Kenapa pengamalan yang sulit? Karena memang Allah tahu kita manusia itu, maaf ya, umumnya wataknya cinta kepada dunia. Tidak percaya? Buka Al-Quran. Allah menyindir kita dengan kalimat, bagaimana kalimatnya Allah? Lan tanalul birrah. Tidak sempurna kebaikan kalian. Mau banyak sholatnya, mau banyak baca Qur'annya, mau banyak sujudnya, mau banyak zikirnya. Tidak sempurna. Tidak sempurna kebaikan kalian, kata Allah. Kecuali satu.
hatta tunfiku mimma tuhibbun, kecuali kalian, kata Allah, berani menyedekahkan apa yang kalian cintai. Allah yang bilang ini, bukan saya. Ya, jadi tidak sempurna kebaikan kita semua, mau itu sholat, puasa, baca Quran, kecuali kita semua berani, kata Allah, menyedekahkan apa yang kita cintai. Berarti Allah sudah tahu kalau kita itu ada cinta kepada dunia. Jadi memang ada itu orang Pak Tabik, nah kalau sholat 5 waktu, nah kalau penjaga masjid dulu datang, sholat sunnahnya banyak, baca Quran banyak, zikir banyak, puasa rutin, tapi jangan kau singgungi wanna, nah bombek kau itu. Ada itu. Karena memang tidak ada kaitannya. Ya. Allah bilang, apa yang kau lakukan semua itu tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna di mata Allah. Tidak akan sempurna di mata Allah, kecuali buktikan kalau kalian berani menyedekahkan apa yang kalian cintai. Minta maaf ya Allah. Dan ini sedekah. Nah ini, sedekah ini amalannya orang mampu atau orang mau. Yang mana ini? Saya ulang ya. Sedekah amalannya orang mampu atau orang mau? Jawabannya yang mau. Karena banyak orang mampu materi, tapi tidak digerakkan hatinya oleh Allah. Dan tidak sedikit saudara kita yang kesulitan materi, namun masih menyempatkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sedekah bukan amalannya orang kaya. Sedekah ini amalannya orang yang mau. Dan ingat ki, godrul sedekah bigadri ta'ab ay bigadril istita'ah. Nilai sedekah itu tergantung sulitnya mendapatkan rezeki atau sesuai kadar kemampuan seseorang. Saya kasih permisalan, tapi di sedekahnya tukang becak 100.000 tidak sama pahalanya sedekahnya Haji Muhammad Yusuf Kalla 10 juta. Tukang becak 100.000, Pak JK 10 juta, tidak sama pahalanya. Lebih besar di pahalanya tukang becak. Padahal nominalnya lebih rendah. Kenapa? Tukang becak dapat 100.000, butuh berhari-hari. Kadang-kadang keluar keringat begitu banyak baru bisa dapatkan 100.000. Pak JK 10 juta. Satu di mobil nalaku berapa mina dapat. Nah, jadi tidak sama pahalanya, tidak sama. Karena kenapa? Biqadril ajr, biqadril ta'ab, tergantung capeknya seseorang mendapatkan rezeki. Karena itu, dengar ki, jangan tunggu menjadi kaya lalu mau bersedekah. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada orang suka bilang begini sama Allah, ya Rab, kalau lancar kita lekuk ke bantu masjid kah? Balik-balik itu. Kenapa? Pacena lagi naseke, apalagi kalau kaya nih. Minta maaf kayak ini kalau kasar ke bicaraku. Kenapa saya bilang begitu? Tapi ini pengaruhnya di makulle ini. Pengaruhnya ini uang merah. Jangan lalu ki, hati-hati ki. Tidak sedikit ustaz jadi pendeta gara-gara ini. Ini. Astagfirullah. Saya kasih ki permisalan begini. Jangan mikir jawab kilah, kalau mau dijawab juga enggak apa-apa. Kira-kira kalau ada uang di kantong tak 200.000. Saya bilang 200.000. Saya minta setengahnya untuk pesantren. Dikasih ya? Oh, Allah Habib, 100.000. Dermawan. Tapi kalau ada uang tak di kantong 200 juta,
Saya minta setengahnya untuk pesantren. Dikasih ya. Jangki jawab ki batal ki puasa ta. Karena balik-balik bilang dikasih UPA upah. Tambah banyak uang di tangan, Pak, tambah susah keluar. Percaya Miki. Tambah susah ini. Makanya latih memang diri tak di saat tidak mampu. Karena kapan-kapan Allah kasih ke ujian kaya, hati-hati loh. Qala Imam Syafi'i, perhatikan. Imtihanul fakr ashal minal gina. Ini. Perhatikan. Diuji menjadi orang miskin lebih gampang daripada diuji menjadi orang kaya. Bisa dipahami itu? Ada orang diuji menjadi orang miskin masih jauh lebih gampang daripada diuji menjadi orang apa? Kaya. Karena kalau orang diuji menjadi orang miskin, saat uji pelariannya sabar, selesai. Syukur, selesai. Tapi kalau diuji menjadi orang kaya, dende. Belum tentu. Ada sahabat datang sama Nabi. Dengar ki. Sahabat datang sama Nabi. Siapa itu? Sa'labah. Nabi, doakan kaya. Kalau kaya kak, kubantu agama Allah. Apa kata Nabi? Halabah. Tasaddaq ala qadri istita'ah. Maksudnya Nabi, lebak mo. Sudah mi. Sedekahmu kau saja semampumu. Sudah cukup. Tidak Nabi. Mau kaya. Kalau kaya ku bantu agama Allah. Sudah. Bayangkan 8 kali datang sama Nabi. Jadi jangkik bilang Sa'labah itu datang 2 kali. 8 kali. Gara-gara seringnya datang, Allah perintahkan malaikat Jibril turun. Apa Nabi bilang malaikat Jibril? Ya Muhammad, kama amarakallah. Kama amarakallah ud'u ala Sa'labah. Sebagaimana perintah Allah, doakan Sa'labah. Maksudnya Allah itu langiriki, kabulkan. Dikabulkan sama Nabi karena perintah Allah. Didoakan, Allahumma ja'al hadha Sa'laban minal agniya. Jadikan Sa'labah termasuk orang kaya. Ad-doa'un Nabi kalbarak. Doanya Nabi seperti petir. Selesai. Mulai menimpa hartanya, ternaknya, usahanya, ininya, dagangnya, melimpah. Mulai tidak muncul sholat berjamaah. Tidak pernah kelihatan sama Nabi. Tapi akhirnya Nabi suruh 2 orang, Zaid bin Thabit sama Mu'ad bin Jabal. Ta'al ya Zaid wal Mu'ad, minta tolong pergi ke rumahnya Sa'labah. Sampaikan nih, ingat ki janjinu sama Rasulullah. Nabi tidak minta sumbangan, keluarkan haknya orang miskin, zakat. Sampaikan Sa'labah, suruh keluar zakatnya. Ingat janjinya sama Rasulullah. Datang Mu'ad sama Zaid. Sa'labah, gimana kabar? Lama-lama aku tidak ke masjid. Iyo sibuk ka urus ki ternakku. Ada pesannya Nabi, keluar ki beden zakatmu. Ingat ki janjinu. Sampaikan Nabi, ini harta saya sendiri yang cari, bukan haknya orang miskin. Apa ini? Dengar itu? Padahal tiap hari ketemu Nabi Muhammad. Dengarkan, tiap hari ketemu Nabi Muhammad, tiap hari sholat berjamaah sama Nabi Muhammad, tiap hari dengar ceramahnya Nabi Muhammad. Berubah gara-gara demak kulleh. Ini Pak luar biasa. Jadi jangan lalu ada yang bilang begini, coba saya jadi orang kaya, dermawan balik-balik. Jangan mau coba-coba, bukan masakan ini mau dicoba. Kadang-kadang itu coba saya, dasar orang kaya seke, coba saya kaya, tidak bakalan begitu.
Lama saja tiap hari duduk sama Nabi, tiap hari dengar ceramahnya Nabi, tiap hari sholat sama Nabi. Berubah gara-gara uang, apalagi kita tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah sholat sama Nabi, tidak pernah dengar ceramahnya Nabi. Baru astagfirullah, Pak. Berat ini, berat. Makanya aku sampaikan kita, tapi banyak sekali orang salah paham. Nah, kira orang kaya itu terakhir masuk surga karena berpatokan Nabi Sulaiman adalah nabi terakhir masuk surga. Belum tentu. Nabi Sulaiman memang nabi yang terakhir masuk surga karena derajat para nabi disamakan sama Allah. Perbedaannya Nabi Sulaiman karena hartanya banyak, pertanyaannya banyak. Karena satu-satunya yang dua pertanyaannya yaitu harta. Dari mana kau dapatkan dan kau kemanakan? Kalau umur, satu pertanyaannya, kau apakan? Ilmu, kau amalkan apa tidak? Satu pertanyaannya. Kalau harta dua, dari mana dan kau kemanakan? Makanya Nabi Sulaiman, nabi yang terakhir masuk surga. Tapi kalau umat dermawan bisa jadi walaupun kaya duluan masuk surga daripada ulama yang ikhlas di jalan Allah. Begini Pak, ada cerita dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, 4 golongan dijamin masuk surga di hari kiamat. Rasulullah yang cerita ini langsung hadatsa min lisanir Rasul, keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. 4 golongan ini siapa? Perhatikan. 1, orang mati syahid. Mati di jalan Allah kayak Palestina. Tapi tanda kutip, sholat. Walaupun mati syahid, kalau tidak sholat tetap neraka. Nggak bisa. Ya. Yang kedua, haji mabrur. Ya sama, harus sholat. Jangan sampai pulang haji, jamu ke sholat deh, dijamin masih surga. Yang nyanggurin natara jong, nggak nyambung jong. Ya, jangan mikir ubur-ubur ikan lele pasaran. 3, orang kaya dermawan. 4, ulama yang ikhlas mengamalkan ilmunya karena Allah. Jadi yang duluan lari 2 orang, haji mabrur dan orang mati syahid, dicegat sama malaikat Ridwan. Ayu hujjatak lidukhulil jannah. Apa dalilmu masuk surga? Ditanya. Fagal, mereka berjawab, kami haji mabrur dan mati syahid sesuai penyampaian hadis Nabi dijamin masuk surga. Oh iya. Siapa yang sampaikan di dunia? Siapa yang sampaikan itu hadis di dunia? Ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Mundur kau dulu. Ulama dulu. Maju ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah, yang tidak pasang tarif. Kalau pasang tarif bukan ulama, Pak Balu. Ya, maju. Begitu ditanya, kenapa kau masuk surga? Al ulama mukhlisan liwajhillah wa huwa warasatul anbiya ala dimmati lidukhulil jannah. Ulama yang ikhlas di jalan Allah, pewaris para nabi, dijamin masuk surga. Kan dia tahu hadisnya. Lalu apa pertanyaan malaikat? Dengarkan pertanyaan malaikat. Siapa yang bantu dakwamu di dunia? Yang bantu dakwamu di dunia siapa? Dijawab, orang kaya dermawan. Mundur. Orang kaya dermawan dulu, baru ulama, baru orang mati syahid dan haji mabrur. Jadi jangan Anda bilang saya tidak mau kaya, karena kalau kaya tidak bisa kita masuk surga cepat. Itu tergantung. Ingat kini, yadul a'la khair mi yadus suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana cara anak tangan tak di atas kalau tidak lebih? Makanya semangat Ki. Jangan Ki bilang biar mas saya miskin daripada kaya Kak. Oh jangan begitu. Tidak bisa begitu. Lebih baik begini. Saya walaupun kaya tapi saya tidak mau cinta kepada dunia. Nah, itu. Sebagaimana doanya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hadis Nabi SAW,
Allahumma rzuqna rizqan fi yadina laisa fi qalbina. Ya Allah, anugerahkan saya rezeki di tangan. Anugerahkan saya rezeki di tangan, bukan di hati saya. Karena kalau rezeki itu bagus kalau banyak, supaya bisa membantu agama Allah dan tetangga. Tapi jangan sampai masuk di hati. Nah, itu yang bahaya itu. Bahaya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mari kita lanjut. Sekali lagi. Qadrut thawab anis sadaqah biqadri kam yabgi laisa kam yahruj. Kualitas sedekah itu dilihat bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang sisa. Saya ulang ya, bukan berapa yang keluar, tapi berapa yang sisa. Saya kasih gambaran. Tahun 2013 saya membangun pesantren pertama. Ada orang datang ke rumah bawa uang 250 juta. Saya terima, Habib, ini saya titip ada uang 250 juta. Terima kasih banyak, jazakumullah. Lalu muridku bilang, waktu pulang minta munah, Habib, dermawan sekali orang tadi. Bilang, tidak dermawan sekali. Kenapa? SPBU-nya 7. Ada tambang emasnya di Kalimantan, lewat sungai. Tambang nikelnya juga ada di daerah Morowali. Rukonya di Petarani banyak, asetnya di mana-mana, bengkelnya ada, showroomnya ada. 250 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan yang sisa. Ada juga orang datang ke rumah saya jam 2 malam. Nah, ketuk pintuku, tek tek tek. Assalamualaikum. Waktu itu saya masih ngontrak, belum jadi pesantren. Assalamualaikum. Saya buka, waalaikumsalam, jam 2 malam. Jam 2 malam. Saya langsung siapkan memang senjata, Pak. Ya, karena namanya juga antisipasi. Ternyata tetanggaku, masuk Ki, tukang becak kasihan. Kenapa Ki, Deng? Bib, bernazar Kak, matinja, ditoji matinja. Bernazar Kak. Apa nazar tak? Kalau lahir Ki anakku, kubawakan Ki uang, mau Kak bawakan uang Habib pesantrennya 150.000. Oh, kenapa tidak besok pagi, Pi? Bilang nazarku langsung ada istriku di rumah sakit, mau ambil yang barang-barangnya, kuantarkan Ki juga nazarku supaya lancar Ki melahirkannya. Oke, saya terima. Kutanya Ki, Deng, sebelum pulang Ki boleh Kak bertanya? Iya, berapa sih sana? Ketawa nih, masih ada di rumah. Jadi ongkos melahirkan gratis dari pemerintah. Pinjang dompet tak? Nah, kasih pinjang. Kuliah berapa? 37.000. Deng, masih ada di rumah wanta? Nggak ada, Bib. Ini baru dermawan. Ini dermawan ini. Keluar 150, sisa 37. Itu baru dermawan. Lah kalau keluar 250 juta, sisa ratusan miliar, belum pi dermawan, belum. Tapi masih bisa dikatakan aman daripada tuntutan di hari kiamat. Tapi dermawan itu bukan begitu. Subhanallah. Ya. Karena itu jangki pesimis. Kodon tidak ada nilainya sedekahku. Siapa bilang? Ada nilainya sedekah tak, tergantung niat tak masing-masing. Nah, kita tambahkan sedikit. Sedekah itu ada 2. Sekarang kita bicara. Sedekah ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ada 2. Ada yang sifatnya nazar, ada yang sifatnya zakat. Kadang-kadang bukan zakat tapi wajib, nazar. Contoh begini, kalau naiki arisanku menyumbang di masjid 1 juta, saya bernadar kalau naik arisanku menyumbang di masjid 1 juta. Naik arisannya, bagaimana? Maka sedekahnya itu bukan sunnah tapi wajib. Karena nadar dihukumi wa'ad, janji. Nadar itu janji. Ya, hati-hati. Man tarakan nazar fahuwa munafik yaumal qiyamah. Siapa yang tinggalkan nazarnya dihitung orang munafik di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu. Adapun yang wajib kedua yaitu zakat. Zakat terbagi lagi 2. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta
tidak menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Yang penting bertahan 1 tahun, maka wajib zakat. Zakat harta ini banyak macamnya, baik perdagangan, tapi perdagangan itu Pak nanti mencapai nisab. Nisab itu 83 gram emas. 83 gram dikali 1,7, jadi 1.700.000 dikali 83. Modal perdagangannya nanti 141.100.000 baru wajib zakat. Tapi perdagangannya mungkin jual martabak, yang tidak wajib zakat. Karena modalnya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab. Jelas ya? Jadi jangan disapu rata, semua zakat, semua zakat. Makanya saya kemarin Pak, adakan dialog terbuka sama Basnas, tidak bisa Kak jawab. Kenapa? Dengar Ki. Tapi Nah bilang ada zakat penghasilan. Bagaimana caranya zakat penghasilan? Pertama, tidak mencapai nisab. Kedua, tidak mencapai haul. Syaratnya zakat itu kan 2 Pak, mencapai batas wajib zakat dan bertahan selama 1 tahun. Ada orang gajinya bertahan 1 tahun. Kadang-kadang belum diterima gaji, banyak memang dipinjam nah. Ya. Saya ini kadang-kadang tidak nyambung Pak sama aturan syariat. Tidak ada zakat penghasilan itu. Karena syaratnya zakat harus mencapai nisab 83 gram emas. Dan yang kedua, haul. Anda tahu haul? Bertahan 1 tahun kalender hijriyah. Jadi kalau hartanya 5 Syawal, bertahan sampai 5 Syawal, wajib keluarkan zakat. Lah kalau gajinya 15 juta. Gajinya 15 juta, nah terima. Bagaimana nih? Memang kalau 1 tahun mencapai nisab, tapi apakah bertahan 1 tahun? Begitu nak terima, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu, arisan istrinya 18. Belum pi ini, belum pi ini, belum pi listrik, belum pi ini. Banyak sekali pengeluaran, Pak. Iya. Ini curhat sedikit arisan istriku. Ya. Jadi tabe. Tidak ada sebenarnya, tidak nyambung itu zakat penghasilan, tidak nyambung. Paham enggak? Yang ada zakatnya itu kalau tambang. Saya usaha tambang. Ada tambang tuh. Nah, maka tambang tidak butuh haul. Tambang itu tidak butuh bertahan 1 tahun. Begitu dapat, wajib langsung keluar. Gitu loh. Tambang itu tinggi-tinggi zakatnya. 20% itu. Dalam hukum Islam. Jadi kalau hasilnya 100 miliar harus keluar 20 miliar zakat. Seandainya zakat diterapkan di seluruh dunia, Pak, tidak ada orang kelaparan. Ya itu. Ada orang bilang, Habib, agak susah hitung zakat. Hitung zakat gampang, yang susah kasih keluar nah. Jangan mikir banyak alasan bilang susah hitung zakat, gampang sekali. Yang susah kasih keluar. Ya, itu hati-hati itu. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, apalagi selain perdagangan, Habib, ada nih, saya kasih contoh. Sultan Hasanah Bolkiah. Itu Sultan Hasanah Bolkiah, Presiden Brunei Darussalam, Raja Brunei Darussalam. Mobilnya itu 5.000 lebih unit. Iya, tapi 5.000 lebih mobilnya Sultan Hasanah Bolkiah. Apakah wajib zakat? Enggak. Kenapa? Selama tidak diperjualbelikan, aset itu tidak wajib zakat. Ada orang punya rumah 8, wajib zakat apa tidak? Tidak. Selama tidak diperjualbelikan, tidak wajib zakat. Tapi ada orang bangun rumah, jual, bangun rumah, jual, bangun rumah, jual, kena zakat. Karena nak perjual belikan. Jelas ya? Aset tidak kena zakat kecuali emas dan perak. Kalau emas dan perak kena, sudah mutlak. Kecuali perhiasan yang dia pakai, yang mubah. Ya, saya kasih contoh. Ada orang punya zakat 500 gram, tapi yang nak pakai hari-hari 100 gram, maka yang wajib keluar zakat 400 gram.
Yang 100 tidak wajib karena dia pakai hari-hari. Ini namanya dalam bahasa syariat hulin mubah, perhiasan yang mubah, la yurithu zakat, tidak kena hukum zakat, tidak kena. Jadi jelas ya? Ini jelas. Nah, kalau Haji Muhammad Yusuf Kalla mobilnya wajib karena nak perjualbelikan. Brunei Darussalam 5.000 mobilnya tidak wajib zakat karena tidak nak jual belikan. Di situ dipahami. Nah, zakat itu dikeluarkan tidak harus tunggu bulan suci Ramadan, tapi rata-rata orang keluarkan bulan suci Ramadan mengharap kelipatan pahala. Ya, beda pahalanya kalau Ramadan sama bukan Ramadan. Itu alasan mereka. Boleh, boleh. Tapi ingat, hati-hati menghitung zakat. Begitu kita salah mengeluarkan, sama halnya mencuri hartanya orang miskin. Perhatikan Ki, man mana'a an ikhrajiz zakah fa akhrajallahu qahran. Barang siapa yang mencegah dirinya mengeluarkan zakat, anda tahu mencegah, tidak mau keluarkan zakat, kata Rasul, Allah yang keluarkan secara paksa. Mengerti jiki kalimatnya itu? Allah keluarkan secara paksa. Nggak enak gitu. Kalau kita yang keluarkan nih, nah gantikan ki Allah berlipat-lipat ganda dan memperoleh pahala. Tapi kalau Allah yang keluarkan, habis. Tidak ada gantina, tidak ada pahala kecuali dosa. Dengan cara apa Allah keluarkan? Muncul penyakit yang tidak jelas, ditipu kiri kanan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa? Yaitu seandainya keluar zakatnya tidak mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ugzu amwalakum bizakah." Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Ya itu. Sedikit saya tambahkan. Ada pernah tahun 2018 di Balikpapan masuk koran Kaltim Pos 2017 kayak itu, Kaltim Pos, pengusaha PT Ibnu Mas'ud. Saya ulang biar Anda cari di internet tidak apa-apa. PT Ibnu Mas'ud, pengusaha besar di Balikpapan, dia masuk di Kaltim Pos mengeluarkan zakatnya 138,4 miliar. Itu yang keluar, itu yang keluar, bukan yang sisa, yang keluar 138,4 M. Heboh itu Balikpapan waktu itu, heboh luar biasa. Jadi dibantu sama Pemda, jadi semua orang miskin dikumpul kartu keluarga dan KTP-nya dibagikan 138,4 M. Apakah dia dermawan? Bukan. Nggak bisa dibilang dermawan. Kalau ada orang keluarkan zakat, jangan bilang dermawan, karena itu haknya orang miskin. Dermawan itu kalau sedekah sunnah. Dermawan itu sedekah sunnah. Misalnya ada orang keluarkan sedekah sunnah 138,4 M, dermawan. Tapi kalau zakat tak keluarkan, bukan dermawan, karena itu haknya orang miskin. Hartanya orang miskin, jadi tidak pantas dikatakan dermawan. Hanya saja boleh dikatakan amanah. Begitu aja ya, amanah. Nah itu. Nah kita lanjut mengenai zakat fitrah. Sekarang kita bicara zakat fitrah. Zakat fitrah adalah dikatakan fitrah karena mensucikan badan. Badan kita ini banyak dosa, mungkin banyak apa, banyak ini dan sebagainya, mensucikannya dengan zakat. Zakat fitrah itu tapi 1 Ramadan sudah boleh dikeluarkan tapi belum wajib. Saya ulang ya, boleh dikeluarkan tapi belum wajib. Kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ada yang tahu kapan? Kalau dalam hadis syaratnya ini, syartu wujubi zakatil fitrah, syarat wajibnya zakat fitrah, usul Ramadan wa usul Syawal. Dia dapatkan sebagian Ramadan, dia dapatkan juga bulan Syawal. Artinya, kapan orang wajib mengeluarkan zakat? Jika mendapati malam lebaran. Habib, apakah boleh mengeluarkan bulan Ramadan? Boleh. Boleh. Itu namanya adalah takjil.
mendahulukan kewajibannya. Boleh. Saya kasih contoh. Ada orang titip sama saya, Habib, titip kak beras 4 liter atau 2,8 kilo. Ini beras. Zakat fitrana bapakku. Nah titip sama saya. Tanggal berapa? 5 Ramadan. Ternyata 20 Ramadan meninggal. Maka datangi, Habib, meninggal ki bapakku. Jadi mau ambil ki zakat fitranya. Oh iya, silakan. Boleh diambil. Kenapa? Karena bapaknya tidak wajib zakat fitrah. Kenapa tidak wajib zakat fitrah? Hanya mendapati Ramadan tapi tidak mendapati bulan Syawal. Bisa dipahami? Saya kasih contoh lagi. Ada anak bayi lahir malam Lebaran. Lahir. Kira-kira wajib zakat fitrah apa tidak? Tidak. Karena dia cuma mendapati Syawal tapi tidak mendapati bulan suci Ramadan, maka bayi tersebut tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Hanya mendapati bulan Syawal tapi tidak mendapati bulan suci Ramadan. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap keluarkan zakat fitrahnya demi untuk pengharapan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wajibnya tidak. Ingat ya, kuncinya zakat fitrah itu wajib kalau dia mendapati bulan suci Ramadan, mendapati juga bulan Syawal. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang Habib, zakat yang dikeluarkan beras atau uang? Tapi ini ada perbedaan pendapat. Kalau imam ini, tapi imam madhab kan ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 3 di antaranya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengharuskan berupa beras. Atau bukan beras, maaf, kutil balat, makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Jadi kalau misalnya orang Irian Jaya makan apa? Sagu. Makan sagu atau singkong, maka zakatnya berupa sagu atau singkong. Orang Arab misalnya gandum, ya berarti zakat fitrahnya gandum. Orang Makassar beras, berarti zakat fitrahnya beras. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh berupa uang asal nilainya sama dengan beras. Jadi kalau beras misalnya kita bicarakan aja 3 kilo ya, supaya mudah, atau 4 liter ya. 1 liter misalnya 12.000. Berarti kalau 4 ya 48.000. Nah itu, dia keluarkan 48.000 ke masjid niat zakat fitrah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal sah. Tapi kalau kita tanya pribadi saya, kalau saya mengamalkan 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, karena saya bermadhab Imam Syafi'i. Beras. Jangan kalasi ya, harga beras yang namakan 15.000, nah keluarkan yang 12.000, tidak sah. Harus sama, boleh di atasnya. Misalnya dia keluarkan beras paling mahal 20.000, begitu bagusnya beraskah, belum dimasak, kenyang memang Miki. Karena terlalu mahal Ki, kepikiran. Perhatikan Ki. Nah keluarkan beras mahal, tapi yang namakan beras 12.000, bagaimana? Boleh. Jangan dibalik. Namakan beras 20, nah keluarkan 12, tidak sah. Itu jelas ya. Nah kita lanjut. Habib, apakah butuh niat? Boleh. Itu sangat apakah butuh niat? Wajib. Tapi niat itu tempatnya di hati. Sunnah mengucapkan. Saya ulang ya. Niat tempatnya di hati, sunnah mengucapkan. Jadi kalau misalnya ada beras, saya cukup dikatakan dalam hadis yusannu bil isyarah, sunnah menunjuk, ditunjuk itu beraskah. Ya Allah, saya niat keluarkan zakat fitrahku ini tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ditunjuk, sunnah. Tapi kalau tidak ditunjuki, boleh.
tidak tunjuki saya niat keluarkan zakat fitrahku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Boleh. Tidak bicara dalam hati. Sah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan boleh mewakilkan keluarga. Boleh mewakilkan keluarga yang wajib dinafkahi. Saya ulang ya, yang wajib dinafkahi. Istri dan anak-anak. Contoh, saya nafkahi istriku dan anak-anakku. Bukan istri-istriku dan anakku, nah, istriku dan anak-anakku. Saya ini konsentrasi karena biasa memang hawa subuh. Jadi saya keluarkan zakat 4 orang. 4 orang, anggaplah 16 liter. Anggaplah 15.000. Saya keluarkan semua, saya bawa 1 karung. 16 kali 16 liter. 16 liter dikali 15.000 kurang lebih 240.000. Saya bawa beras tuh, tapi berupa beras. Lalu saya mengatakan sama panitia, "Tabe, ini zakat fitrahku sekeluarga, sudah cukup. Saya kan sudah niat untuk istri dan anak-anakku. Sudah cukup sekeluarga maknanya." Atau mamanya, bapaknya nak keluarkan juga karena sudah tua, boleh. Nah, terakhir, Habib, apakah harus diterima? Apakah harus diterima? Bilang geli, saya tidak mau nak kasih keluar. Nah, bilang panitia, taruh di gudang. Di manakah ditaruh biasa beras? Biasa itu ada tempatnya beras ya. Di mana biasa? Di gudang. Nah, bilang panitia, taruh di gudang. Terima yang nggak dule. Jam mo ko, terima yang nggak. Tidak ada istilah itu terima yang. Mau diterima atau tidak sah. Yang penting sudah niat. Saya niat keluarkan zakat fitrahku, sudah cukup. Tapi kalau ada yang terima, yang nerima itu sunnah mendoakan. Tapi bukan menjadi syarat wajib. Bukan menjadi syarat wajib. Saya pribadi, Pak, zakat fitrahku, kuangkat, ku bawa ke masjid, ku taruh langsung. Nah, bilang orang, Habib tidak dibacai. Sudah, saya sudah doakan di rumah langsung. Lebih bagus kita yang doakan. Selesai langsung. Ada biasa itu orang taruh baskom, isinya beras, ada uang di atasnya. Siapa namanya? Berapa orang? Ini kebanyakan nonton film Aling Dharma ini. Jangan kasih model-model Islam seperti ini. Tidak ada Islam begitu, nah. Tidak ada. Dan cukup saja. Saya kadang-kadang kutanya gitu petugas zakat kah, apa gunanya baskom sama beras di atasnya apa? Nah, bukan berasnya itu. Kalau berasnya itu tidak masalah, berasnya orang. Tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada ya. Jangan sampai muncul musyrik. Taruh beras, ada beras di baskom. Siapa namanya? Nah, pegang itu beras kah? Berasap itu ngarang itu. Jadi tidak ada seperti itu ya, tolong. Tidak usah pakai baskom, tidak usah pakai beras. Pakai catatan saja. Siapa nama mata? Catat lagi. Terima kasih. Habib doakan nggak? Oh iya, oke. Oke, makasih, selesai. Kalau minta gini doakan, kalau tidak usah. Paham ya? Jelas di situ ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak keluar dari syariat. Mungkin ada pertanyaan mengenai zakat sedikit. Karena mungkin jadwalku nanti malam 29 terlalu jauh. Udah dah? Cukup? Ya, kalau ada pertanyaan jamaah atau panitia jangan segan-segan untuk WhatsApp. Insya Allah segala bentuk pertanyaan kami berusaha jawab. Ada ya pamflet saya di depan itu ya, di sebelah timur ya. Ada itu Hufi Media. Insya Allah bisa nanti dibantu kalau mau bertanya. Terima kasih. Mari kita tutup doa ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dicatat sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna minas sakha min ahli sadaqah sawa'un kana al-wajib aw sunnah min zakatil mal aw zakati fitrah. Taqabbal jami'an ya Allah ma akhrajna ya Allah khassa fi hadha Ramadan wa ma ba'da Ramadan. Allahumma ya Allah
Anta ta'lamu alam kaifa haluna wa hajatuna faqdi jami hajatina fid dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih liwusuli sadaqah fi kulli ahwalin. Allahumma ya Allah fariqal furqan wa muzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan bi barakati nuzul Qur'an warzuqna fi akhir Ramadan lailatul qadar lailatul khair min alf syahr. Allahumma ya Allah ij'al ahlana sakinah mawaddah wa rahmah wa auladana waladan salih minta salih al-barri wal walidayni salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah kadzalika ya Allah la taj'al hadha Ramadan akhir lana bal urzuqna umran tawila li usuli Ramadan ati fi halati sihh wal afiyah waj'al hadha Ramadan kamilah wa khair min qabli bi ja'i sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.